Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ya, semoga kalian baik-baik saja. Ya, itu harapan ibu. Ya, semoga kita semua selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oke, pada hari ini kita ketemu lagi dalam materi ya pengembangan ekonomi kreatif ya. Nah, tapi sebelum masuk ke materi pada hari ini, Ibu ingatkan kembali bahwa minggu kemarin ya kalian telah mempelajari materi itu tentang perdagangan internasional ya. Mudah-mudahan kalian masih ingat ya pengertian dari perdagangan internasional itu apa. Oke, Ibu ingatkan kembali itu bahwa perdagangan internasional itu adalah ya kegiatan jual beli yang dilakukan antar dua negara atau lebih ya. Jadi kegiatan jual beli yang dilakukan antar dua negara atau lebih ya untuk memenuhi kebutuhan ya negara-negara tersebut ya. Jadi untuk zaman sekarang ini tidak ada negara di dunia manapun yang tidak ada menjalin kerjasama dengan negara lain ya. Jadi semua negara itu menjalin kerjasama ya, baik secara bilateral, regional ya maupun internasional. Nah, baiklah. Nah, pada hari ini ya kita lanjut materi yaitu tentang pengembangan ekonomi kreatif ya. Oke, kita buka slide selanjutnya dan Ibu minta kalian membaca slide berikutnya ini berupa nasihat ya dari imam kita yaitu Ahmad Tabrani ya tentang utamanya menuntut ilmu. Oke, ya, silakan kalian lihat. Nah, silakan dibaca ya dengan baik dan dipahami dengan baik ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani. Oke, nah kita lanjut slide berikutnya. Nah, adapun tujuan pembelajaran ya yang ingin dicapai pada hari ini adalah yang pertama itu menjelaskan pengertian ya ekonomi kreatif. Jadi biar kalian tahu apa itu pengertian dari ekonomi kreatif. Mungkin kalian pernah dengar gitu ya. Kemudian yang kedua itu menjelaskan subsektor ekonomi kreatif. Kemudian yang ketiga menganalisis hubungan antara ekonomi kreatif dan industri kreatif. Kemudian yang keempat itu kalian bisa menjelaskan keunggulan di bidang ekonomi ya, karena kita tahu wilayah kita itu sangat kaya ya akan sumber ekonominya. Kemudian yang terakhir itu kalian bisa memberikan contoh keunggulan di bidang ekonomi apa saja yang ada di negara kita. Nah, itu ada tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada hari ini ya. Oke, kita lanjut buka slide berikutnya. Materi dari ekonomi kreatif ini ya. Oke. Nah, kita lihat dulu adalah konsep ekonomi kreatif. Nah, sebelum masuk kepada konsep ekonomi kreatif, nah kalian harus tahu dulu pengertian dari ekonomi kreatif itu apa sih? Ya, mungkin selama ini pernah dengar, sering baca gitu ya. Tapi belum tahu apa sih ekonomi kreatif itu. Nah, oke ya. Nah, kita lihat pengertian dari ekonomi kreatif. Nah, ekonomi kreatif itu adalah sebuah konsep ya di era ekonomi baru yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan sebagai faktor produksi utama ya. Jadi kreativitas dan ide itu sebagai faktor produksi utama ya. Nah, itu pengertian dari ekonomi kreatif ya. Sedangkan ya konsep dari ekonomi kreatif itu ya itu adalah menempatkan kreativitas dan pengetahuan sebagai aset utama ya dalam menggerakkan ekonomi. Sekali lagi ya, konsep dari ekonomi kreatif itu adalah menempatkan kreativitas dan pengetahuan sebagai aset utama ya dalam menggerakkan ekonomi. Nah, kreativitas dan pengetahuan ya dalam menggerakkan ekonomi. Jadi orang-orang yang kreatif ini yang diharapkan untuk bisa menggerakkan ekonomi ya. Nah, pada saat ini pemerintah mengelompokkan 16 subsektor industri kreatif
apa-apa saja, ya. Di antaranya itu aplikasi dan pengembangan pengetahuan dan permainan. Nah, jadi mungkin kalian ada yang senang main game. Nah, game itu bisa kalian dijadikan industri ekonomi kreatif, ya. Jadi kita misalnya tidak hanya mengandalkan game-game ya yang dari luar, tapi kita ciptakan sendiri game-game yang uh, ada di negara kita ini, ya, tokoh-tokohnya misalnya, ya, contohnya misalnya Gatot Kaca, ya, Arjuna, ya, si Pitung misalnya. Jadi kita game itu tidak melulu tokoh-tokoh ya superhero yang dari luar. Nah, kemudian ada juga arsitektur, ya, ada desain produk. Nah, ya, desain produk yang menarik tentunya, ya. Kemudian ada fashion. Nah, ini fashion kalau zaman sekarang ini sangat berkembang sekali. Apalagi model hijab, ya, salah satu contohnya hijab itu. Karena sekarang rata-rata orang sudah memakai hijab untuk yang wanita, ya. Itu fashionnya luar biasa sekarang, ya. Jadi biar tampil trendy, modis, ya, walaupun pakai hijab. Kemudian ada desain interior. Nah, kemudian ada desain komunikasi visual. Nah, seni pertunjukan, ada film, animasi, ya, dan video. Kemudian ada fotografi. Nah, kriya juga. Nah, kalian di pelajaran prakarya ataupun seni budaya itu kan ada membuat kriya, ya. Nah, itu bisa dikembangkan, ya. Tentu dengan pengerjaan yang lebih baik lagi, dengan ide-ide yang lebih cemerlang lagi. Nah, kemudian ada kuliner. Nah, kita tahu bahwa kuliner itu di Indonesia itu luar biasa, ya, banyaknya, ya. Untuk daerah kita aja di sini, ya, di Singkawang ini kuliner itu bermacam-macam. Nah, bagaimana misalnya kita mengembangkan kuliner itu menjadi ciri khas wilayah kita, daerah kita. Misalnya buat bubur pedas kan, nah daerah pantai utara ini terkenal dengan bubur pedasnya. Nah, bubur pedas itu banyak yang membuat bubur pedas. Nah, tapi bagaimana cara kita membuat bubur pedas itu dengan tampilan yang berbeda, dengan kemasan yang berbeda, bisa juga, ya. Ataupun mungkin jajanan lain, ya. Karena kita tahu bahwa Singkawang ini adalah daerah tujuan wisata. Nah, jadi biar orang datang ke Singkawang ini ingat dengan produk yang dihasilkan di Singkawang. Nah, ini loh produk khas Singkawang. Misalnya kita kayak akan singkong, ya. Nah, singkong itu dibuat keripik. Nah, dengan rasa yang bermacam-macam, dengan kemasan yang sangat menarik. Jadi itu bisa dijadikan sebagai mata pencaharian, ya, sebagai pendapatan yang lebih bagi kita, ya. Nah, jadi sebagai oleh-oleh, ya, bagi para wisatawan yang datang ke Singkawang. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah musik. Nah, penerbitan, kemudian periklanan, seni rupa, televisi, dan radio. Nah, itu termasuk dalam 16 ya subsektor industri kreatif yang dikelompokkan oleh pemerintah, ya. Oke, Bu ulangi lagi bahwa konsep dari ekonomi kreatif itu adalah menempatkan kreativitas dan pengetahuan sebagai aset utama dalam menggerakkan ekonomi, ya. Oke, kita lanjut. Nah, sini ada berbagai upaya yang dilakukan untuk meningkatkan ekonomi kreatif, ya. Yang pertama itu menyiapkan intensif untuk memacu pertumbuhan industri kreatif berbasis budaya. Nah, jadi tidak menghilangkan ciri khas dari budaya kita, ya, misalnya kita budaya Melayu, Jawa gitu. Itu yang ditingkatkan, ya, oleh pemerintah, ya, untuk memacu pertumbuhan industri kreatif, ya. Nah, dengan kearifan lokal di sini, ya. Kemudian yang kedua itu membuat program komprehensif untuk menggerakkan industri kreatif melalui pendidikan, pengembangan sumber daya manusia, desain, kemudian mutu dan pengembangan pasar tadi. Nah, makanya sekali lagi tadi sudah dijelaskan sedikit bahwa di setiap sekolah di jenjang pendidikan itu
ada yang namanya pelajaran prakarya, kemudian seni budaya. Itu tadi untuk mengembangkan potensi-potensi yang kalian miliki, ya. Nah, kemudian selanjutnya, nah itu membuat roadmap industri kreatif yang melibatkan berbagai lembaga pemerintah dan kalangan swasta, ya. Nah, apa itu roadmap? Ya, roadmap itu adalah pemetaan ya untuk mengembangkan potensi ekonomi kreatif yang ada di daerah. Nah, untuk mensinergikan ya antara pemetaan potensi daerah yang ada dengan pengembangan yang bertumpu pada bidang ekonomi kreatif masyarakat daerah. Ya, jadi itu tadi. Jadi roadmap itu adalah pemetaan, ya. Kemudian yang berikutnya itu memberi perlindungan hukum dan intensif bagi karya industri kreatif. Nah, itu dengan cara memberi hak paten. Ya, itu juga merupakan penghargaan ya yang diberikan oleh pemerintah tadi kepada masyarakat yang mampu membuat produk yang berbeda dari produk-produk yang lain. Nah, biar tidak bisa diikuti oleh yang lain gitu kalau setelah diberi hak paten tadi. Nah, itu hak mutlak yang dimiliki oleh seseorang atau perusahaan ya karena menghasilkan suatu produk yang luar biasa ya yang inovatif ya. Oke. Kemudian yang berikutnya itu membentuk Indonesia Creative Council yang menjadi jembatan untuk menyediakan fasilitas bagi para pelaku industri kreatif ya. Ya, selanjutnya, nah kita lihat pusat-pusat pengembangan ya, pusat-pusat pengembangan keunggulan ekonomi. Nah, kita lihat di wilayah Indonesia ini. Yang pertama itu ada di wilayah Sumatera. Nah, wilayah Sumatera itu menjadi sentra produksi hasil bumi dan lumbung energi nasional dan banyak menghasilkan komoditas perkebunan ya seperti sawit dan karet. Ya, itu wilayah Sumatera. Nah, walaupun kita tahu akhir-akhir ini ya perkebunan sawit itu menimbulkan masalah juga ya. Itu adanya pembakaran hutan. Nah, semoga itu bisa segera diatasi ya biar tidak jadi adanya pembakaran hutan lagi ya yang tentu yang merugikan negara juga ya. Kemudian di wilayah Jawa. Nah, kita tahu wilayah Jawa itu ya menjadi pusat kegiatan ekonomi Indonesia. Nah, hampir seluruh wilayah Jawa itu memiliki semua faktor produksi, mulai dari sumber daya manusia, modal, dan kewirausahaan. Nah, itu Pulau Jawa. Dan bagi kamu mungkin yang pernah mengunjungi Pulau Jawa, baik Jawa Tengah, Jawa Timur, ya, Jawa Barat, ya, itu memang mereka banyak masukkan produk-produk yang industri kreatif, ya, produk-produk yang luar biasa, ya. Produk yang tadi yang kita lihat dari kita tidak memikirkannya itu mereka bisa menjadikan suatu produk unggulan. Misalnya ya, mungkin kalau pernah berkunjung, sekali lagi pernah berkunjung atau pernah melihat langsung gitu ya, kalau banyak kerajinan-kerajinan yang mereka jual. Contohnya misalnya dari tempurung kelapa. Nah, tempurung kelapa itu mereka bisa olah menjadi berbagai macam produk. Ya, misalnya jadi hiasan dinding, jadi kancing baju, jadi gantungan kunci, ya, jadi sendok dan produk-produk lainnya. Nah, itu dari satu produk saja, dari satu item. Misalnya tadi tempurung kelapa, itu bisa diolah berbagai macam produk. Nah, itu bisa menjadi penghasilan bagi mereka, ya. Nah, itu kalau di Pulau Jawa. Nah, semoga kita bisa mengikutinya. Nah, apalagi kita Singkawang ini adalah sekali lagi daerah wisata ya, daerah wisata yang tentu sering dikunjungi oleh para wisatawan ya. Nah, artinya kalian harus berpikir ke depan bahwa bagaimana menciptakan produk ya yang bisa menjadi khas Singkawang. Nah, ya. Oke, nanti kita bahas ini lagi ya. Oke, kita lanjut. Nah, wilayah berikutnya itu wilayah Bali dan Nusa Tenggara. Nah, kita tahu Bali itu menjadi tujuan pariwisata, baik wisatawan domestik maupun mancanegara. Itu Bali sudah terkenal di dunia. Bahkan ada yang belum tahu gitu ya, ternyata Bali itu di Indonesia. Dikiranya Bali itu adalah suatu negara tersendiri gitu. Dia tidak tahu bahwa Bali itu adalah bagian dari wilayah
Indonesia. Mereka hanya kenal Bali, tapi mereka tidak kenal Indonesia. Nah itu kita kewajiban kita ya untuk mempromosikan bahwa Bali dan di wilayah lainnya itu adalah milik Indonesia, misalnya Raja Ampat ya. Nah itu wisata di sana juga sudah terkenal ya. Nah jadi itu ya Bali terkenal dengan wisata alamnya yang luar biasa, pantainya yang luar biasa ya. Ya mudah-mudahan dari satu di antara kalian udah ada yang pernah berkunjung ke Bali ya. Nah sedangkan Nusa Tenggara, nah Nusa Tenggara itu terdiri atas pulau vulkanik ya. Pulau vulkanik itu pulau hasil letusan Gunung Merapi ya. Kemudian rangkaian terumbu karang. Nah, di Nusa Tenggara juga terdapat satu pulau, yaitu Pulau Komodo, sebagai habitat dari komodo. Nah, komodo kita tahu bahwa hewan yang sudah langka di dunia, ya. Nah, kemudian yang berikutnya itu wilayah Kalimantan. Nah, wilayah Kalimantan itu sebagai pusat produksi dan pengolahan hasil tambang nasional. Adapun barang tambang dihasilkan ya itu ada minyak bumi, gas, batu bara dan biji besi. Nah, selain itu juga di wilayah Kalimantan terkenal dengan perkebunannya, yaitu perkebunan kelapa sawit dan karet ya. Selanjutnya ya wilayah Sulawesi. Nah, Sulawesi itu merupakan pusat produksi dan pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, serta pertambangan nasional. Nah, adapun hasil tambang yang dihasilkan di Pulau Sulawesi itu ya ada minyak bumi, gas, dan nikel. Nah, ada juga produk perkebunan yaitu kakao. Kakao itu merupakan komoditas utama yang dihasilkan di Sulawesi dan merupakan peringkat kedua terbesar di dunia. Ya, hebat kan? Nah, Sulawesi menjadi produk yang dihasilkan itu berupa produk perkebunan yang dihasilkan berupa kakao itu menjadi ya yang kedua terbesar di dunia ya. Sedangkan wilayah berikutnya itu wilayah Papua dan Maluku. Nah, Papua ya kita tahu ya. Kalian pernah mendengar di sana ada satu perusahaan yaitu perusahaan Freeport ya dimiliki Amerika. Nah, itu merupakan tambang emas ya yang sangat luar biasa ya. Nah, selain emas ada juga tembaga dan juga di Papua juga memiliki potensi kayu yang melimpah ya. Sedangkan Maluku, nah kalau Maluku itu kaya akan potensi lautnya ya. Nah, selain itu juga Papua dan Maluku itu menjadi pusat pengembangan pangan, perikanan, energi dan pertambangan nasional ya. Oke. Kita lanjut slide berikutnya. Nah, tentu pengembangan dari ekonomi kreatif tadi ya memiliki pengaruh ya. Nah, pengaruh terhadap masyarakat. Nah, sekarang kita lihat pengaruh pusat-pusat keunggulan ekonomi ya. Yang pertama ya maraknya laju imigrasi atau perpindahan penduduk ya karena tadi ingin merubah kehidupan ya jadi adanya perpindahan penduduk ya mencari pekerjaan di daerah lain ya. Nah, kemudian yang kedua itu berkembangnya sarana transportasi yang menunjang mobilitas penduduk. Nah, karena kita tahu transportasi itu sangat penting ya. Nah, itu membuka akses ya dari satu daerah ke daerah lain. Nah, sehingga ekonomi penduduk juga bergerak ya. Kemudian yang berikutnya munculnya banyak lembaga pemberdayaan masyarakat. Nah, itu tadi salah satu tujuannya itu untuk melindungi masyarakat ya, terutama misalnya kalau dibukanya hutan ya. Jadi ada yang misalnya apa namanya? Oke, munculnya lembaga pemberdayaan masyarakat tadi untuk melindungi masyarakat ya. Nah, kemudian yang berikutnya meningkatnya kualitas pendidikan secara merata di wilayah Indonesia. Ya, kemudian yang berikutnya semakin luasnya kesempatan kerja bagi masyarakat. Karena tadi ya banyaknya dibuka usaha-usaha baru ya. Oke, nah sekarang kita lihat slide berikutnya.
Nah, berikutnya ini adalah contoh dari produk dari ekonomi kreatif ya. Nah, ada gambar pertama itu ya kerajinan tangan ya, berupa keranjang-keranjang, kemudian ada keranjang dari rotan ya, tas segala macam, kemudian ada di sebelahnya itu ada kain ya, ini buat bunga-bunga ya sepertinya bros ya. Nah, untuk hiasan baju ataupun ya untuk pita-pita segala macam ya. Kemudian nah berikutnya ada tanaman hidroponik juga. Ini pemanfaatan lahan sempit ya, memudahkan orang dalam bercocok tanam. Jadi bercocok tanam tidak lagi memerlukan lahan yang luas, cukup di perkarangan dengan menggunakan sistem hidroponik ini dengan menggunakan paralon ya. Nah, itu sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Nah, kalau mau dikembangkan lebih untuk sebagai usaha juga itu lebih baik lagi ya. Nah, berbagai macam tanaman yang bisa ditanam di apa dengan metode hidroponik ini. Kemudian gambar berikutnya ada seseorang yang lagi buat kue, sepertinya kue serabi ya. Nah, kalau zaman dulu itu zaman ibu kue serabi itu ya rasanya ya seperti itu saja ya. Rasanya asin, diberi kelapa, kemudian dikuah gitu ya. Nah, kalau sekarang itu kue serabi itu udah bervariasi ya rasanya, diberi varian-varian yang bermacam-macam, ada mesis, ada rasa durian, ya segala macam ya. Nah, kemudian yang berikutnya, nah ini dari kerajinan tangan ya, yang dari rotan ini bisa dibuat hiasan lampu ya, lampu hias ya. Kemudian ada juga tempat tisu ya, kemudian tempat pensil, kemudian ada sepatu-sepatu juga ini ya, bisa ini hanya beberapa contoh yang ibu berikan, kalian bisa lihat lebih banyak lagi ya. Oke, nah demikian ya. Nah demikian materi hari ini ya, semoga bermanfaat, tetap semangat dalam belajar ya, terus berdoa ya agar kita semua selalu sehat dan dalam lindungan Allah. Oke, ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.